saya Nursa Olimpia, saya sebagai moderator dari kelompok 2. Saya Sika Metasari, saya di sini sebagai penyaji materi. Saya Lea Pramesti. Saya Miki Repensa. Saya Rida Gustina. Saya Minarti Nisa. Saya Veronica. Saya Landi Lebriansa. Selanjutnya kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Potret Perbatasan Wilayah yang dibimbing oleh guru kami Ibu Pidayani SPD. Untuk penyampaian dan penjelasan materinya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Asika Melitasari. Kepada Asika Melitasari saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu menganalisis bangsa Indonesia. Indonesia atau disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia, negara yang berbentuk republik. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris dengan berbagai keragaman yang dimiliki. Sebutan tersebut ternyata dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia. Posisi geografis inilah yang membuat negara ini unik dari segi seni dan budayanya. Letak geografis Indonesia adalah letak negara yang dilihat dari posisi nyata di bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan berada di antara garis khatulistiwa dalam posisi silang dunia, yang menjadikan Indonesia berada di posisi silang, yaitu wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan benua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia dikenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu memiliki 17.504 pulau dengan luas daerah 2.027.087 km², serta lautan 3.166.163 km², dengan landas kontinen 2.200.000 km². Dan negara Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Adapun perbatasan wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis, di mana bagian utara Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Malaysia Timur, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia. Bagian selatan Indonesia berbatasan langsung dengan benua Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Bagian timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan bagian barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dari letak geografis tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Indonesia memiliki beberapa pulau besar dan pulau kecil. Pulau besar diantaranya yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan pulau kecilnya yaitu Pulau Nias, Sibarut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Sebagai negara maritim, laut Indonesia tidak hanya digunakan sebagai jalur transportasi saja, tetapi di dalam lautan Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2015, Indonesia merupakan negara penghasil rumput laut dan tuna terbesar di dunia. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar nomor 2 setelah Tiongkok. Tak hanya komoditas laut, perairan Indonesia juga menyimpan potensi minyak hingga 70%. Sementara itu, di dalam laman milik Direktorat Jenderal for National Export Development, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyebutkan ada beberapa komoditas unggulan ekspor Indonesia, yaitu udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet, dan produk karet, produk perikanan, obat-obatan herbal, minyak nabati, dan rempah-rempah. Selanjutnya, berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. Yang pertama yaitu negara kepulauan, yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan pulau kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah udara.
Yang ketiga yaitu laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkapan. Yang keempat yaitu laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, oleh Minar Junisa. Pada Minar Junisa kami persilakan. Menurut Dadang Sundawa, negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan, diantaranya jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menapati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAM. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu memasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia memiliki tata krama atau krama tamahan. Sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keamanan dan kesopanannya, sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Keindahan alam Indonesia tidak disandingkan lagi, misalnya pantai-pantai di Bali, Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Sementara Danau Toba, keanekaragamannya flora dan fauna, membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Mungkin sampai di sini pemaparan materi saya akan disampaikan oleh rekan kami Rida Gustina. Di sini saya akan memaparkan masalah mengapa pembangunan belum merata sampai ke daerah perbatasan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa negara Indonesia berbentuk kepulauan serta memiliki gunung maupun pegunungannya. Keduanya menyebabkan kondisi geografis Indonesia beraneka ragam. Indonesia sebagai negara kepulauan, antaranya wilayah daratan yang harus dibangun menjadi daratan terpencil-pencil pada wilayah pegunungan medan yang berliku, lereng yang curam, ancaman bencana longsor dapat menyulitkan pembangunan. Salah satu wilayah yang jarang sekali mendapatkan perhatian adalah wilayah perbatasan. Kenapa dinamakan wilayah perbatasan? Karena letak dari wilayah perbatasan ini berada di berbatasan dengan negara lain. Oleh karena itu, sebagian perbatasan memiliki wilayah kondisi geografis yang sulit untuk dijelajahi atau secara konsep pengembangan wilayah-wilayah perbatasan. Perbatasan merupakan wilayah yang memiliki isolasi geografis. Lokasinya yang berada di ujung Indonesia menyebabkan wilayah perbatasan biasanya berbentuk pulau tersendiri atau merupakan wilayah pegunungan dengan aksesibilitas yang rendah. Isolasi geografis dan aksesibilitas yang rendah menjadi perpaduan sempurna bagi wilayah perbatasan, sehingga wilayah tersebut sangat sulit untuk merasakan pembangunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang mendasari pembangunan belum merata sampai ke perbatasan adalah daerah perbatasan minim perhatian, daerah perbatasan termasuk daerah dengan isolasi geografis, dan yang terakhir memiliki keberagaman kondisi geografis. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, saya Veronica. Saya di sini ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Tolong sebutkan kembali penyebab pembangunan belum merata sampai ke daerah perbatasan. Terima kasih.
Saya Ada Pramesti akan menjawab pertanyaan dari Veronica. Yang mendasari pembangunan belum merata sampai ke perbatasan adalah: 1. Daerah perbatasan minim perhatian. 2. Daerah perbatasan termasuk daerah dengan isolasi geografis. 3. Memiliki keberagaman kondisi geografis. Saya Miki Repensa akan bertanya, sebutkan beberapa komoditas unggulan ekspor Indonesia. Baiklah, saya Landi Lebriansa akan menjawab pertanyaan dari Miki Repensa. Jadi, komoditas unggulan ekspor Indonesia: udang, kopi, minyak sawit, minyak kelapa sawit, kakao, karet, dan produk karet, produk perikanan, obat-obatan herbal, minyak nabati, rempah-rempah. Apakah saudara Miki sudah jelas? Jelas. Jadi, kesimpulan dari hasil diskusi kami yang berjudul Potret Perbatasan Wilayah adalah Indonesia merupakan negara kepulauan di mana Indonesia memiliki ribuan pulau yang dipisah selat dan laut. Kondisi tersebut ternyata membuat negara kita memiliki keanekaragaman bahasa, suku, agama, budaya yang berbeda. Suku Indonesia sebagai negara kepulauan artinya wilayah daratan yang harus dibangun. Tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan pembangunan di Indonesia belum merata sampai ke perbatasan, yaitu daerah perbatasan minim perhatian. Kedua, daerah perbatasan termasuk daerah dengan isolasi geografis. Yang ketiga, memiliki keberagaman kondisi geografis. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya ini penyampaian dari hasil diskusi kami. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi